Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah aja. Iya kenapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng banget dong. Iya, Ipe lagi bahagia banget hari ini. Udah hamil berapa duit? Sakit perut saya tiba-tiba. Berapa bulan maksudnya? Berapa bulan? Oh, iya. Udah 5 bulan, alhamdulillah. Ipa seneng karena tadi Ipa sebelum kesini ada. Salam. Wabarakatuh. Mas Bedu, kenapa? Kelewatan, duduk. Ya ribet amat sampai kesini-sini. Nah, balik lagi. Ipe ketawa-ketawa. Iya. Saya curiga jangan-jangan iya ada saraf yang kena gitu. Enggak Mas Bedu. Soalnya tadi disuruh ketawa-ketawa makanya Ipa ketawa. Ya ketawa karena apa? Apakah Ipe lagi gembira karena mendapatkan kabar baik atau bahagia karena sesuatu atau ada apa? Karena tadi waktu Ipa kesini ada yang ada yang doain, semoga anaknya mirip Nisa Sabian gitu. Jadi makanya Ipa ketawa-ketawa, ya Allah, alhamdulillah, amin gitu. Mudah-mudahan Nisa Sabian bukan Nisa Sabun ya. Jangan Mas Bedu, Sabun kan kotak. kotak. Semoga ya cantik. Oh, jadi kamu lagi bahagia. Iya. Kok teman-teman Mbak Bawi nggak percaya kalau kamu ketawa-ketawa bahagia? Ketawa-ketawa bahagia ini mah. Ketawa ini. Oh. Ketawa. Jadi itu yang membuat kamu bahagia. Iya, dan lebih bahagianya juga tadi waktu sebelum kesini beberapa hari yang lalu kata dokternya kan itu Dokternya? USG. USG apa sih USG? USG itu Udah sonoan dikit. USG. Apa? udah sonoan gitu. USG. USG kata dokternya anak Ipa perempuan. Bukan kayak Ipa dong. Iya, alhamdulillah. Biasanya kalau laki-laki kayak bapaknya. Kalau perempuan kayak perempuan kayak bapaknya, laki-laki kayak ibunya. Kalau Biasanya. Ipa sih berharap dua-duanya kayak bapaknya. Hidungnya gitu maksudnya, ya hidungnya. Syukuri aja Ipe juga. Karena Ipe hidungnya begini tuh Ipe rezekinya loh. Iya sih. Iya, Alhamdulillah ya kan? Coba ya. kalau Ipe hidungnya mancung, ya kan? Belum tentu Ipe. Ya disitulah Pesek, letak belum kebahagiaan tentu pesek, Ipe. ya kan? Ya udah Mas Bedu, yuk kita opening dulu. Oke, Selamat ya. Ayo, Bawi. Selamat ya Ipe ya. Kita opening dulu yuk. Makasih teman-teman. Iya, sama-sama. Makasih Mas Bedu. Iya. Kita opening dulu yuk. Oke, baik, marilah kita opening. Silakan, Anda Bawi. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya pada sumringah. Apakah ada yang membuat kalian bahagia pada hari ini? Ada mah. Apa itu? Kalau letak kebahagiaan Ipe karena Ipe mendapatkan kabar baik mah tadi Naon pagi. tah? Kalau anak Ipe perempuan, Ipa pengennya perempuan dari kemarin. Alhamdulillah. Ipa hamil. Iya, Ipa hamil. Siapa yang menghamilinya? Suaminya mah. Suaminya mah. Oh, alhamdulillah. Kaget saya. Nanya, wajar dong. Wajar sebagai orang boleh. tua. Wajar kan? Berarti suami kamu bertanggung jawab ya orangnya ya? Ya, Kan memang udah suami. Oh, emang udah suami. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena apa? Anak itu merupakan seseorang mendapatkan kebahagiaan di alam dunia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa judulnya? Di manakah letak kebahagiaan? Di manakah letak kebahagiaan? Allah yang menciptakan kita, Allah tahu apa yang membuat kita bahagia. Silahkan Anda lihat dalam surat Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubbus-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal hal musawwamati wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Semua manusia pasti menyukai yang 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak. Nyinggir aja, bahagia. Bahagia, betul. Suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, yang 6 macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah kalian kembali. Artinya supaya manusia normal raih yang 6. Tapi kalian berpikir ini hanya keduniaan. Kalau pengen bahagia dunia akhirat, di jalan yang Allah ridho, meraih yang 6 tuh, di jalan yang Allah ridho. Makanya mah nanya, siapa yang maha menimu? Suami saya. Artinya ridho. Sekarang manusia itu makhluk yang selalu mengejar-ngejar kebahagiaan. Dikejar kebahagiaan yang 6. Boleh? Boleh. Tapi kita berpikir caranya di jalan yang Allah ridho. Ada yang bahagia dengan adanya pasangan. Ada yang bahagia dengan punya keturunan. Ada yang bahagia hanya harta benda emas perak. Ada yang bahagia punya kendaraan baru. Merasa bahagia punya peternakan, punya sawah ladang yang luas. 6-6-nya membuat manusia menjadi bahagia. Tapi yang harus kita ketahui, modalnya bagaimana? Kita harus tahu siapa kita. Kenapa kita diciptakan? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Buat apa kita diberikan kehidupan? Kata Allah, kita manusia semua tanpa kecuali diberikan hidup di alam dunia, tujuannya 2. 1, hablum minallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali ibadah kepada Allah. Artinya kalau ada manusia tidak pernah beribadah di alam dunia, jauh dari apa yang direncanakan oleh Allah, neraka tempatnya. 2. Manusia diciptakan oleh Allah buat hablum minanas. Anda lihat Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. 2. Kita diciptakan di dunia buat khalifatullah fil ardh. Bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama manusia, dengan binatang, dengan makhluk yang lain, pohonan, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar. Tugas kita. Artinya kalau ada orang hidup di alam dunia sombong, merasa gue paling hebat, nggak mau negor orang, apalagi nggak mau ditegor, nggak mau negor, apalagi hidup orang tadi nggak bakal bahagia karena tidak sesuai perencanaan awal. Dunia, bahagia dunia. Dunia ini panah, ada awal, ada akhir. Ketika Bedu beli mobil baru, senang nggak? Senang dong, Ma. Masya Allah, mejeng. Parkir di rumah orangnya deh di mobil. Biar orang tahu. Mobil baru ya Pak. 5 tahun, 10 tahun. Masihkah Anda mejeng di mobil yang sudah 10 tahun? Bahagia nggak? Enggak, Mbak. Biasa Udah aja. hilang. Dunia. Kebahagiaannya. Diawali dengan kebahagiaan, lama-lama hilang. Senang, lama-lama bosan. Bosan. Ya kan? Betul, betul. Dunia. Ada awal, ada akhir. Ini dunia. Makanya, mana kebahagiaan yang abadi di alam akhirat? Rasul menyatakan ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung hidup kita di dunia. Mana yang namanya dunia ini hanya ladang persemaian akhirat? Anda silahkan lihat
Al-An'am 32. Wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Walad darul akhiratu harul lil ladzina yattaqun. Apala taqilun? Kehidupan di alam dunia hanya permainan dan fatamorgana. Ipah tahu fatamorgana? Kelihatan ada tapi nggak ada sebenarnya. Pintar. Yang namanya hidup dunia hanya perhiasan, keindahan, cuman fatamorgana doang. Dan kata Allah, yang namanya orang bertakwa hidupnya paling baik di akhirat. Apa lu nggak mikir? Artinya Allah memerintahkan kita pikirin. Lu nggak mikir? Dunia mah sementara, bangga pengen punya jabatan, bangga pengen punya kekuasaan, bangga kalau rumahnya mewah dipuji orang, rumahnya pakai istana. Megar hidung. Dia malu kalau rumahnya jelek. Kenapa? Bahagianya sesaat tahu. Rumah gede, perawatannya mahal, pembantu berapa, yang ngepel siapa, barisik berapa. Oh, bener mah. Kita lihat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatid dunya laibun walahun wa zinatun wa tapahurun bainakum bil amwali wal aulad. Ketahuilah kalian semua. Tuh. Ketahuilah kalian semua, diperintahkan oleh Allah biar kita tahu. Hidup di dunia cuman permainan. Cuman fatamorgana yang melalaikan, perhiasan yang membuat manusia bangga tentang harta dan anak-anak mereka. Bangga dibilang orang kaya. Bangga anaknya berhasil. Anak saya di wisuda di Senayan, padahal kagak nanya. Anak saya satu jadi bupati, yang dua jadi wali kota, yang tiga dokter. Padahal kita lagi diem. Bangga nggak? Bangga. Manusia. Makanya kata Allah, ini hanya perhiasan di dunia doang. Di akhirat belum tentu kita dapat. Begitu. Oke, baiklah. Jamaah setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Naon? kalau tadi Bapak bilang 6 hal yang kita raih di dunia itu adalah kebahagiaan di dunia. Di dunia. Fi dunia hasanah. Kalau akhirati hasanahnya kebahagiaan di akhirat itu apa? Allah menyatakan, manusia normal siapapun di dunia pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan emas perak kekayaan, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, dengan sawah ladang. Wih, kau memang di Bogor, lega 17 hektar. Polsikonya 60. Aduh, pegel tuh nyabutinnya tuh. Masalah. Nih, sekarang begini, bangga. Sebetulnya hanya fatamorgana sesaat doang. Mana yang membuat benar-benar kita bahagia? Coba kalian lihat di dalam surat Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Orang yang benar-benar menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, mereka berbuat kebajikan selalu. Selalunya ada. Artinya mereka telah memegang buhul-buhul tali agama Allah. Dan Allah memperhitungkan apa yang mereka kerjakan. Jadi kita berserah diri sama Allah. Kewajiban kita bekerja. Kewajiban kita berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah. Contoh Al-Baqarah 58. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Gambaran hidup di alam dunia. Baik laki-laki maupun perempuan. Wajib bekerja, berusaha. Dimulai dari sofa, dari marwah. Sofa ketegaran jiwa. Sopa kesucian hati. Saya bekerja karena Allah. Saya bekerja harus kuat, orang aja bisa. Jangan begini. Ya terang aja. Dia anak pejabat. Rakyat kecil. Kalau otaknya jalan, bisa jalan. Anak pejabat, orang kaya, modalnya gede. Kalau otaknya nggak jalan, jalan nggak? Enggak. Sofa. Inna sofa wal marwah. Mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah, rezeki saya. Jangan begini, heran ya kerjanya bareng segitu, gue segini, ya segitu. Beda tahu rezeki orang. Kemudian yang namanya marwah. Artinya menghargai orang. Jangan sombong gue gitu loh. Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang takwa. Semoga kita termasuk golongan orang takwa. Amin. Kemudian
yang namanya kita. Marwah artinya memaafkan kesalahan orang. Sebagai manusia pasti punya salah. Maksudnya apa? Kalau ada orang lain berbuat salah dengan kita, maafkan kesalahan dia agar kalau kita berbuat salah sama orang, orang lain memaafkan kita. Baru kita merasa bahagia. Artinya sudah berpegang kepada tali agama Allah. Makanya sekarang koreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai melenceng dari aturan Allah. Jangan keluar dari tujuan kita diciptakan oleh Allah. Baik, Ma. Bahkan ada mah orang yang sudah memiliki 6 yang dimaksud di dunia ini, tapi masih nggak bahagia juga ada ya. Karena apa? Tidak mensyukuri nikmat. Dzalika matal hayatid dunya. Yang 6 hanya perhiasan hidup di alam dunia. Artinya dia kemasukan setan, yang dia kejar hanya dunia. Jadikan harta di tangan kita, bukan di hati kita. Kalau di hati kita dihitung aja. Ayo saudara 1 juta, ya Allah duit gue. Ya 99 juta. Kalau di tangan, yakin dari Allah. Contoh, ibarat ini paralon. Ya. Ini keran keluarga, suami istri anak. Keran keluarga besar, mertua ipar, saudara kita. Keran yatim, fakir miskin, keran musola. Kalau 5 keran dibuka dengan gede, Makin ngalir nggak? makin ngalir. Gede nggak? Gede. Sekarang hanya keluarga doang. Lu sama ipar koret, sama mertua medit, sama saudara kedekut, merege hese, sama yatim pelit, sama musola, sama tetangga koret. Ngalir nggak? Enggak, Ma. Deras nggak? Enggak. Itulah gambaran yang paling gampang. Oke? Oke, Ma. Nah, Ma, ini ada pertanyaan dari jamaah. So, Dari Iman Sudrajat 159. Iman Sudrajat Tinggi 159. derajatnya tuh dia. Itu kayak SMP yang dekat Ragunan. 159. 159. Iya, Daerah Mama Papaya. tahu. Gue sih di band radio puluhan tahun. Apal, Tiar. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kebahagiaan yang sesuai dengan prinsip Islam itu yang bagaimana ya, Mah? Karena banyak juga orang yang maksiat merasa bahagia. Terima kasih Mama Dede yang baik. Orang maksiat merasa bahagia, hatinya dirasuki setan. Saat itu dia merasa bahagia. Begitu selesai berbuat maksiat, suaminya marah. Diceraiin sama lakinya. Kalau dia laki-laki, istrinya marah. Ketahuan sama tetangga, sama anaknya, sama keluarga. Mesti dibenci. Artinya dunia kebahagiaannya hanya sesaat. Harusnya dia banyak beristighfar, karena apa yang dia kerjakan pasti ada akibatnya. Baik. Nah, Ma, bagaimana dengan orang yang misalnya dalam rumah tangganya dia selalu beribadah gitu ya, Ma, tapi dia sering disakiti sama pasangannya segala macam, diselingkuhi segala macam, sehingga dia kebahagiaannya ya direnggut sama rasa sakit itu, Ma. Maaf, sebagai manusia normal, baik Anda laki-laki maupun perempuan, kita punya hak mempertahankan kebahagiaan hidup. Makanya Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia tegak jalan berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Tinggian mana? Kepala. Artinya kalau Anda merasa manusia, suami Anda menyakiti, tujuan pernikahan untuk sakinah, nggak tenang, mundur. Mendingan gua nggak punya laki, daripada punya laki tiap hari mikirin, kapan gua digebuk, kapan gua ditendang, capek, mundur. Artinya Anda ininya kurang jalan, akal sehat. Kalau kata dokter di rumah, akal sehatnya kurang jalan. Kurang jalan. Berarti kalau dia tetap bertahan, siap-siap aja mau disakiti terus ya, Ma. Tiap hari bonyok lama-lama. Kalau akalnya bisa jalan, ikut CFD dah. Iya. Dari selanjutnya nih, Mah, pertanyaan selanjutnya dari Junaidi, M Junaidi ini. M Junaidi. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, M Junaidi. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, apa benar jika kita bisa membuat orang lain bahagia, disitulah puncak kebahagiaan dari kita, Mah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue tahu, duduk dulu. Oke. Setelah ini ya, Ma. Kan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mama silahkan tuh jawab pertanyaan Jangan. dari M Slamet Junaidi. Nah untuk tadi. Jadi apakah kebahagiaan itu ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Betul. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Qasas 77. Hidup adalah keseimbangan dunia dengan akhirat. Wabtagi bima ataqallahu daral akhirah
Wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, jangan lupa urusan dunia. Seimbang enggak? Seimbang. Kerjakan akhirat, jangan lupa dunia. Banyakkan akhirat, barang akhirat. Semua kerjaan dunia niatkan buat akhirat, dimulai dengan bismillah, jadi dengan hamdalah, niatkan libtigo imardotilah. 2. Habis 2 berapa? 3. Alhamdulillah, cucu gue juga tahu. Ya. 3. Kirain lu nggak nyaut loh, si Amir aja tahu. 3. Yang namanya apa sih lu? Yang namanya Allah perintahkan kita berbuat baik kalian kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Hitung berapa banyak ibadah kita, berapa banyak sholat kita, berapa banyak zikir kita, berapa banyak bacaan Quran kita, berapa banyak bersedekah kita. Tapi Allah berikan kesehatan. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah, punya rumah, punya kendaraan, makan kenyang. Allah perintahkan, Allah berikan kepada kalian yang luar biasa banyak. Makanya balasannya, bantulah orang lain sebagaimana Allah mencukupi kebutuhan kita. Di sini Allah tekankan, kalau kalian mengerjakannya karena Allah, ketika menolong orang lain pasti bahagia. Karena aku pun setiap saat diberikan oleh Allah. Jadi ketika kita menolong orang lain, gue toh songong. Alhamdulillah, rezeki dia melalui saya. Kan bukan punya kita. Iya, betul, Ma. Songong. Gue gitu loh. Salah kali. Iya. Jadi itu milik Allah melalui kita ngalir ke orang. Jadi memang intinya kebahagiaan itu letaknya di hati ya, Mas, sebenarnya. Betul. Letaknya di hati, betul. Makanya kalau orang bahagia sumbernya. Iya. Coba kalau orang yang sebelah, Yang hatinya kusut gitu ya, Ma, ya. Cemberut aja. jauhkan hatiku dari kekusutan dunia. Capek kali. Nah, Mah, bagaimana dengan orang yang letak kebahagiaannya itu di hobinya, Mah? Jadi kalau misalnya hobinya makin misalnya lebih banyak gitu, dia makin bahagia gitu. Oke. Hobi yang membuat dia bahagia ada untung rugi. Hobi yang membuat dia bahagia, Masya Allah, menanggung resiko. Contoh, kalau kita nonton TV nih, Iya, Ma. ada orang yang hobi naik gunung pakai jeep yang udah, Oh, off-road, off-road. itu namanya apa? Off-road. Off-road. Naik ke gunung, juek Iya. jalanan. Maaf, kalau kata nenek-nenek, nenek-nenek orang kampung, ngapain nyusahin diri? Kalau orang mending di rumah, Lumpur-lumpur. mandi, tidur, akhirnya nggak dorong mobil. Kayak orang, maaf, bodoh gitu ya. Tapi di situ letaknya Di situ Letak letak kebahagiaan. kebahagiaan. Kebahagiaannya, Om. Silahkan, boleh asal selama hobi kita, kebahagiaan kita tidak melenceng dari aturan agama. Tapi kalau saya berpikir, ngapain tuh Berarti orang? kebahagiaan dia adalah hobinya merepotkan diri sendiri. Iya. Ada kan Menantang berdua adanya. Ada jalan bagus, lewat jalan yang lumpur-lumpur. Iya. Menantang gitu. Mana hujan, Iya. mana mogok, mana makan. Iya. Belum diikat, diikat ke pohon. Tapi itulah Iya. kebahagiaan Belum Allah. jatuh. Iya. Adventure, tantangannya di. Makanya. Jadi orang beda-beda. Mama karena usia, hobi teh baca aja. Iya, iya. Baca lagi. Anak-anak ke mana ke toko buku. Nek beli apa? Sok beli. Baca deh. Emang hobi baca. Jadi bahagia di rumah. Gue mikir, ngapain dorong bus, dorong mobil. Orang Di jalan udah depan bagus becek. semua ya, Ma. Aneh kan? Iya, Ma. Tapi mereka bahagia. Bahagia. Biarin deh. Asal gara-gara mereka main apa tuh namanya? Off-road. Off-road. Jangan sampai kagak sholat. Iya, iya, iya. Mereka bersyukur, ini karena Allah kita punya mobil didorong-dorong. Iya, iya. Ini karena Allah saya bisa jalan di lumpur. Jadi kembali kepada bersyukur dengan nikmat Allah, monggo silahkan diciptakan oleh Allah dengan berbeda-beda selera kita. Mungkin dia ingin mengambil filosofinya kali, Ma, bahwa perjalanan hidup itu berat gitu. Tapi tiap hari kayak gitu Itu berat-berat adalah juga. berat yang dia cari dan berat yang sesungguhnya. Iya, iya. Bisa-bisa turun bro. Berat ya sesungguhnya, betul. Capek deh. Iya, capek. Ya, Ipe, silakan ada lagi. Nah, yang tapi kalau misalnya hobinya itu mengumpulkan barang-barang yang mahal gitu, Mah, misalnya barang-barang antik atau misalnya ngumpulin ikan mahal gitu, Mah, itu bagaimana? Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ihwanas sayatin. Al-Isra 2627.
Jangan memboros-boroskan harta saudaranya. Setan. Nunjuknya nggak ada orang loh. Iya. Nggak ada orang. Ntar si Oki marah kalau gue nunjuk ke sono. Nggak bener, Nunjuk Mah. sono si Cici yang marah. Iya. Mama nyari ke sono. Kosong gitu. nggak ada Kosong. orang. Tapi emang bener ada setan beneran di situ, Mah. Ngikut lu tadi. Gitu ya, Mel, jangan. Pakai masker Jadi lagi. maaf, kalau itu yang Anda lakukan, boleh. Cuman pakai ini, kata Ipah. Dia hobi mengumpulkan barang berharga dari seluruh pelosok alam dunia. Maaf, Mamah orang kampung. Nggak pernah keliling dunia. Kalau kata Mamah yang orang kampung, yang pola berpikirnya cepat. Lu ngapain? Beli barang-barang begitu sampai puluhan juta. Coba lu sekolahin tetangga yang miskin. Coba saudara lu tuh masukin di sekolah-sekolah yang berkualitas. Coba tetangga lu tuh yang rumahnya jelek betulin. Coba tetangga lu yang gak punya usaha kasih modal. Kalau Mamah punten pola berpikirnya mungkin orkam. Primitif. Punten. Tapi kata saya mah bener. Daripada beli satu kamar. Ini adalah hobi saya. Sepatu. Harganya segini. Itu masih digeletak doang. Dijual aja nggak berharga. Siapa yang mau beli? Oh, enggak. Iya. Iya, ya, untuk Kayak memuaskan orang- mata doang. Hobi koleksi sepatu yang mahal gitu. Dipakai juga cuman Ini? nggak semuanya. Di Mah. bawah pohon bambu. Oh, 95.000. udah bagus itu 90.000. Tapi kalau apa yang dipakai sama mama kelihatan mahal, Mah. Tergantung siapa yang pakai. Iya, Sombong iya, iya. Ipah. 95.000. Jadi kita boleh dong Mah mencari kebahagiaan sesuai dengan hati kita. Boleh. Apa yang menjadi kepuasan batin kita, Boleh. disitulah letak kebahagiaannya ya, Mah. Boleh. Selama 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 tidak hobi melenceng kita ya, Mah, ya. tidak keluar dari aturan agama kita. Sok. sok dilaksanakan, sok dijalanin gitu ya, Mah. Mangga. ya. Oke. Kalaupun kita sudah menjalankan apa yang Mama tadi bilang, sedekah udah, nyekolahin anak-anak udah, terus ingin beli barang-barang mahal untuk koleksi itu juga nggak apa-apa ya, Mah. Silahkan. Asal yang penting. Tapi pakai banyakan sedekah, banyakan ngasih orang, Atau banyakan harga koleksi lo. Ah, iya, iya. Buat apa? Mubazir nggak? Oh, itu nggak boleh ya berarti mubazir. Ah, Iya, iya. terserah lu jawabannya. Gua mau ngasih tahu doang. Iya, iya, iya. Berarti yang Apa ditumpuk di situ doang? Punya- Nggak berharga, bangga. Saya mengumpulkan di seluruh dunia. Ini di sini, di sini, di sini. Hah, lu mati diwarisin sama anak juga dijual kagak Iya. berguna. apalagi musim sepeda tuh banyak banget orang beli sepeda padahal banyak banget mahal-mahal lagi sepeda gitu, Mah. Beda. Oh, sepeda lipat, Pak. No. Tuh. Lipetin aja udah sama tukang las. Iya. Di depan Di rumah mama punya tukang las tuh di toko Iya. elektronik namanya Iya, iya. Hitukul. Lah ya tukul. Dilepat aja tuh sepeda gua. Sepeda itu yang ada Iya. batangnya, sepeda namanya? Sepeda semua ada batangnya, Mah. Kalau ada batangnya nggak bisa dijual. Iya. Sepeda apa namanya yang aki-aki dulu? Oh, sepeda ontel. Ontel. Iya, sepeda ontel. Oh, Mama punya sepeda ontel. Punya. Peninggalan itu suami atau Kagak ada peninggalan, gua mah ada. Kan punya pabrik es. Oh. Kan tukang es itu pada jalan pakai sepeda. Oh, iya. Buat Kan nganterin dulu ya, sepatu Mah pakai ya. sepeda Sekarang ontel udah itu jadi ya? antik itu, Mah. Kok es batu sih lu? Apa? Sepeda Es apa? yang segede kieu tah. Oh, es lilin. Yang 3 ribuan es sama yang di Es mambo. yang di ember. Iya, iya, Kan iya. tukangnya pada pakai sepeda. Iya, Mbak. Iya. Siap. Oke. Baik, Mah. Tadi nganterin apa lu? Es batu. Es batu. Termeleleh di jalan. Parah, belum aja kagak nanya dulu salah. Saya juga- Es batu mah kalau lu meriang taruh di pala. Apa baloknya cepet sembuh pasti. Oh, kan saya juga bingung, Mah, di toko di online shop ada orang jual es batu. Bingung, pas dianterin udah air kali jadi air. Nah, Ada itu begitu, Mah. sekarang bagi orang yang otaknya gampang panas, Mama sarankan belilah 1 balok es batu, pelukin, berjamin 5 menit adem. Ada betul ya. Ya hati Jadi gampang panas ya, tiris, Pak ya. kata Iya. mama. Oke. Jangan kemana-mana, setelah ini kami kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Letak kebahagiaan. Ini punya setiap orang berbeda-beda kebahagiaannya. Tapi yang paling penting adalah di hatinya ya, Mbak ya. Ipah bahagia, pengen punya anak. Alhamdulillah hamil. Pengen punya anak cewek. Alhamdulillah, makin senang. Kesampean. Tapi sebetulnya mau cewek, mau cowok lang pengen punya anak. Banyak orang yang menikah puluhan tahun nggak punya anak. Makanya kalau kita ada masalah, lihat orang lain yang lebih susah daripada kita.
Alhamdulillah saya nikah, punya suami, saya punya istri. Iya. Alhamdulillah saya mah punya anak, orang lain anak nggak punya. Alhamdulillah ya Allah saya punya rumah, orang lain rumah aja nggak punya. Alhamdulillah ya Allah saya punya tangan bisa digerakin, orang mah tangannya juga nggak ada. Alhamdulillah punya kaki buat melangkah ada. Nih, Mama pernah ketemuan orang yang tidak punya kaki. Tapi saking dia berusaha di alam dunia, makanya lu kalau normal nggak kerja malu. Ini jadi penjahit pakai tangan, nah udah dimodifikasi, ini modifikasi mesinnya itu bisa pakai listrik, pakai tangan dari tukang jahit. Itulah orang. Bahkan Budi juga ngelihat Pak ada sebuah video yang gak ada kakinya tapi dia jadi kiper futsal gitu Pak. Makanya Bisa. kembali kepada otak kita untuk bekerja, berusaha, inilah elemen yang Allah berikan yang wajib kita pergunakan buat mengarungi hidup. Tapi sedikit yang bersyukur. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makannakum fil ardi faja'alnakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Aku ciptakan kalian, aku tempatkan kalian di muka bumi, aku persiapkan sumber-sumber kehidupan kalian. Tuh, sumber-sumber kehidupan kalian. Sedikit yang bersyukur. Oke. Mau cacat, mau enggak, sumbernya disiapin. Mau enggak mengelola sumber yang sudah ada. Tapi sedikit yang bersyukur. Sehat walafiat, segar bugar, ngajak lo nonton TV. Makan tidur, orang Ciamis namanya hardolin. Artinya Nggak usah. iya. Nanti Pokoknya kena KPI. makan dan ulin aja pokoknya terakhir. Makan dan main aja ya. Jadi artinya bahwa kebahagiaan itu sebenarnya tidak perlu dicari tapi diciptakan ya Maya. Betul. Karena kebahagiaan itu kita cari. Nggak usah jauh, punten. Maaf dalam tanda kutip. Kalau ada orang bercanda, bercengkerama, jangan dilarang. Orang miskin bahagianya bercanda. Bercanda betul. Boleh jadi orang kaya bahagia kalau belanja. Iya. Bahagia makan-makan. Bahagia nonton di tempat yang mahal. Mewah. Bahagia nginep di hotel mewah. Orang miskin bercanda udah bahagia. Disitulah Makanya kalau kebahagiaannya. kita lihat orang-orang miskin bercanda, jangan lu omelin. Itu mahal. Itu mahal momennya. Ya, apa heeh. Gak semua orang bisa bercanda kayak gitu ya Maya. Ada nggak bang tersinggung, nggak bahagia lagi jadi berantem. Kalau gua mah kagak tersinggung, emang gue pikirin. Serah. Oke, Gue Allah. Iya. Baik Mama, Mas Badu dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan tausiah Mama tadi bisa meningkatkan ketahuan kita, ketakwaan kita, sehingga kita bisa bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan paham bahwa apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik buat kita. Amin. Baik. Amin. Yuk Mah, kita berdoa bersama-sama, semoga pintar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Makanya orang Padang mengatakan Allah bisa Karena biasa. biasa. Oke. Kita udah hampir setahun. Ipah hebat ngomongnya. Semoga Allah berikan keberkahan buat Ipah dan bahagia. Amin, ya Allah. Amin. Kita bahagia sebagai Bahagia keluarga. semuanya. Yuk Mah, mari kita Inilah berdoa kebahagiaan kita bersama-sama. dalam melihat Ipeh semakin pinter ya Bang. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Jadikan kami semua orang yang bersyukur dengan apa yang kau limpahkan kepada kami. Yang begitu banyak, yang tidak terhitung banyaknya ya Allah. Jadikan kami orang yang qanaah, yang cukup dengan apa yang kau berikan kepada kami ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan. Karena kami telah bisa menyenangkan orang lain. Berikan kepada kami kesenangan ya Allah. Dengan kami bisa menolong dan membantu orang lain. Berikan kepada kami ketenangan batin. Ketika kami bisa meringankan beban orang lain ya Allah. Sadarkan kami
bahwa segala yang dalam genggaman kami bukan milik kami tapi milikmu, hanya Engkau titipkan, amanatkan kepada kami ya Allah. Ringankan langkah kami untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan ya Allah. Berikan kami kekuatan iman dan ketakwaan kepadamu ya Allah, agar kami mendapatkan pahala sebagaimana yang Engkau janjikan buat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih. Terima kasih Mama atas Terima kasih tausiahnya. Terima kasih Mas Ite, Pudu. luar biasa. Alhamdulillah Mas Pudu. Berkat Ada Mas sebuah Pudu juga. pencapaian yang bagus dari Ada peningkatan. peningkatan. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, rugi. Rugi. Siapa yang sama, rugi. Yang beruntung siapa? Yang lebih baik daripada kemarin, diantaranya anak mamah nih. Iya, Alhamdulillah Mah. alhamdulillah. Doain ya Mah Alhamdulillah. agar selalu seperti itu. Iya, terima kasih juga buat Ana Bawi ya. Luar biasa. Dan jamaah terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama, Dede. Kami Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.